Pernahkah kamu terbangun pada suatu pagi, lalu diam-diam bertanya, bagaimana jika dulu aku mengambil keputusan yang berbeda? Bagaimana jika aku tidak menyerah pada mimpi itu? Bagaimana jika aku memilih pekerjaan lain, pasangan lain, kota lain, atau bahkan jalan hidup yang sama sekali berbeda? Hampir semua orang pernah dihantui pertanyaan seperti itu. Penyesalan memang memiliki cara yang unik untuk membuat masa lalu tampak jauh lebih indah daripada kenyataan yang pernah kita jalani. Disitulah The Midnight Library karya Matt Haig mengajak kita memasuki sebuah ruang yang sangat imajinatif, sebuah perpustakaan yang berdiri di antara hidup dan mati, tempat setiap buku berisi kehidupan yang mungkin terjadi jika satu keputusan di masa lalu diubah. Di tengah perpustakaan itu, kita bertemu Nora Seed, seorang perempuan yang merasa seluruh hidupnya runtuh. Karier yang gagal, hubungan yang berantakan, kehilangan orang-orang yang dicintai, hingga rasa sepi yang menumpuk membuatnya percaya bahwa keberadaannya tidak lagi berarti. Nora bukan digambarkan sebagai tokoh yang lemah, melainkan sebagai manusia biasa yang terlalu lama memikul beban hingga akhirnya kehilangan alasan untuk terus melangkah. Rasanya sulit membaca kisahnya tanpa mengingat momen ketika kita sendiri pernah merasa gagal memenuhi harapan keluarga, mengecewakan diri sendiri, atau merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Melalui setiap buku yang dibuka, Nora mencoba menjalani kehidupan yang berbeda. Ia menjadi atlet, ilmuwan, musisi, hingga menjalani berbagai kemungkinan lain yang dulu hanya menjadi angan-angan. Awalnya, semua tampak seperti jawaban atas penyesalan yang selama ini menghantuinya. Namun, semakin banyak kehidupan yang ia jalani, semakin jelas bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Di balik setiap keberhasilan selalu ada kehilangan yang berbeda. Di balik setiap impian yang terwujud, tetap ada rasa hampa yang tidak selalu dapat dijelaskan. Matt Haig seolah mengingatkan bahwa kita sering jatuh cinta pada kehidupan yang tidak pernah kita alami hanya karena kita tidak pernah melihat kesulitannya. Pesan itu terasa begitu dekat dengan kehidupan anak muda sekarang. Kita hidup di zaman ketika media sosial memperlihatkan potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Kita melihat teman yang sukses, pasangan yang tampak bahagia, atau seseorang yang berhasil mewujudkan mimpi masa kecilnya. Lalu tanpa sadar, kita mulai membandingkan seluruh hidup kita dengan potongan kecil kehidupan mereka. Kita mulai percaya bahwa kebahagiaan selalu ada di tempat lain, pada pekerjaan lain, kota lain, atau versi diri yang lain. Padahal mungkin seperti yang disadari Nora, kehidupan yang kita iri itu juga sedang memikul beban yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Novel ini juga menyampaikan pesan yang hangat mengenai kesehatan mental. Terkadang seseorang tidak membutuhkan jawaban besar untuk kembali mencintai hidup. Ia hanya membutuhkan satu alasan kecil untuk bertahan hari ini. Satu percakapan yang tulus, satu orang yang benar-benar mendengarkan, atau satu harapan sederhana bahwa keadaan masih bisa berubah. Pesan seperti ini terasa menguatkan, terutama bagi mereka yang sedang merasa tersesat atau kehilangan arah. Namun disinilah kita juga perlu membaca novel ini dengan kepala yang tetap jernih. Gagasan tentang kehidupan paralel memang menarik sebagai metafora sastra, tetapi kita tidak memiliki kesempatan seperti Nora untuk mencoba setiap kemungkinan hidup. Dalam kenyataan, setiap keputusan selalu menutup pintu bagi pilihan yang lain. Apakah itu berarti kita harus terus menyesali pilihan yang telah dibuat, atau justru belajar bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah kita ambil? Mungkin pertanyaan itulah yang lebih penting daripada membayangkan kehidupan yang tidak pernah benar-benar ada. Kita juga dapat mengkritisi bagaimana novel ini memandang hubungan antara kehendak bebas dan nasib, seolah-olah perubahan cara berpikir mampu mengubah seluruh pengalaman hidup seseorang. Memang benar bahwa cara kita memandang dunia memiliki pengaruh besar terhadap kebahagiaan. Namun kehidupan nyata jauh lebih rumit. Ada orang yang menghadapi kemiskinan, penyakit kronis, diskriminasi, atau kehilangan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah sudut pandang. Optimisme adalah kekuatan, tetapi optimisme yang mengabaikan kenyataan
dapat berubah menjadi penyederhanaan terhadap penderitaan manusia. Hal lain yang layak direnungkan adalah apakah semua penyesalan harus dihapus? Bukankah sebagian penyesalan justru mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana? Jika tidak pernah gagal, mungkin kita tidak akan belajar rendah hati. Jika tidak pernah kehilangan, mungkin kita tidak akan memahami arti kehadiran seseorang. Penyesalan memang menyakitkan, tetapi bukan berarti selalu menjadi musuh. Kadang, ia adalah guru yang mengajarkan arah baru bagi hidup kita. Pada akhirnya, The Midnight Library bukan mengajarkan kita untuk mencari kehidupan yang sempurna. Novel ini mengajak kita berhenti mengejar bayangan tentang kehidupan yang tidak pernah kita jalani, lalu mulai memberi kesempatan kepada kehidupan yang sedang kita miliki sekarang. Sebab mungkin kehidupan terbaik bukanlah kehidupan tanpa kesalahan, melainkan kehidupan yang perlahan kita maknai dengan keberanian untuk terus melangkah meskipun tidak semua pertanyaan memiliki jawaban. Dan barangkali disitulah perpustakaan yang sesungguhnya berada, bukan di antara hidup dan mati, melainkan di dalam hati yang akhirnya bersedia berdamai dengan dirinya sendiri. Kikis. Jika ulasan ini membuat rasa penasaranmu tumbuh, jangan berhenti sampai di sini. Bacalah The Midnight Library secara utuh, karena banyak nuansa emosi, dialog, dan perenungan yang hanya bisa benar-benar dirasakan melalui halaman-halamannya. Bacalah dengan pikiran yang terbuka, nikmati pesan yang menguatkan, sekaligus tetap kritis terhadap setiap gagasan yang ditawarkan. Rujukan ruang baca, akses literasi, serta tautan referensi buku digital telah saya sematkan di kolom deskripsi video agar kamu dapat memperoleh dan membacanya secara mandiri. Selamat membaca dan semoga setiap halaman membantumu melihat kehidupanmu sendiri dengan sudut pandang yang lebih utuh.